kita akan kembali ke zaman Nabi Muhammad SAW. Namun sebelum membicarakan sejarah bagaimana kita tahu kota Taif ini, akan saya ceritakan terlebih dahulu gambaran tentang kota Taif. Jadi kota Taif ini Bapak Ibu, sebuah kota yang sangat indah dan juga sejuk, yang mana dia menjadi tempat rekreasi bagi penduduk Arab Saudi. Bukan hanya di zaman sekarang, namun sejak zaman Zahiliyah, sejak sebelum Nabi dilahirkan, itu kota Taif sudah menjadi kota yang begitu indah dan sejuk untuk menjadi kemudian bertamasya ke sana. Kalau istilahnya kita kalau di Jawa Tengah, Wonosobo ngoten niku. Jadi kalau orang-orang Jawa Tengah mau jalan-jalan ke hijau-hijauan, pemandangan-pemandangan itu ke Wonosobo. Kalau di Pekalongan temu ndi kowe? Roko Selo. Betul. Tengdoro. Nah, kalau di Jakarta biasanya kalau orang Jakarta sumpek perginya ke Puncak Bogor. Nah, ngoten niku. Nah, jadi orang kota Makkah sejak zaman dahulu hingga sekarang ini kalau mau jalan-jalan ke kota Taif. Kota Taif ini baru dibuka beberapa tahun yang lalu. Jadi memang dahulu jamaah umroh maupun jamaah haji tidak diperbolehkan untuk jalan-jalan keluar selain kota Makkah dan Madinah. Tapi kemudian sekarang dipimpin oleh Muhammad bin Salman, yang mana memiliki visi melepas ketergantungan terhadap minyak, yang artinya mereka akan membuka jalur pariwisata ke setiap kota-kota yang ada di Arab Saudi ini. Oleh karena itu pemerintah Arab Saudi membuka para jamaah haji dan umrah bisa untuk ziarah ke kota Taif. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, tadi adalah gambaran tentang kota Taif yang begitu sejuk dan dingin. Dan biasanya watak seseorang itu Bapak Ibu itu tergantung lingkungan yang ada. Maksudnya seperti apa? Maksudnya misal ketika lingkungan itu panas, macet dan sebagainya, itu orang biasanya sering emosian. Tapi ketika lingkungan itu sejuk, dingin, indah, itu orangnya sabar, murah senyum dan lain sebagainya. Biasanya seperti itu. Berarti nanti kalau ke situ orangnya sabar semua ya? Iyalah. Semoga nggak? Nanti ya, semoga nanti ya. Nah itu penduduk Taif yang aslinya seperti itu. Jadi kisahnya seperti ini Bapak Ibu. Kisah tentang bagaimana dakwahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Taif. Namun sebelum saya kisahkan bagaimana Nabi SAW berdakwah ke kota Taif, kita akan mundur sedikit. Awal-awal Islam itu muncul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita tahu bersama bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus menjadi Nabi di umur yang ke-40. Di umur yang ke-40 lah beliau, di umur ke-39 beliau mulai berkhulwat. Akhirnya di umur 40 Allah turunkan sebuah ayat, dan kemudian beliau diperintahkan untuk menyampaikan risalah Tuhan, atau beliau diutus. 3 tahun pertama yaitu dikenal dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kenapa kok dakwahnya secara sembunyi-sembunyi? Para ulama mengatakan karena sesuatu itu, apabila seseorang ingin memulai sesuatu yang begitu berat, biasanya akan memulai dengan muqaddimah atau memulai dengan sesuatu secara pelan-pelan, tidak langsung majujuk, langsung terang-terangan dan mendatangi sesuatu untuk berdakwah, tidak. Namun apa? Mendatangi teman-teman yang sekiranya kenal, yang sekiranya dia bisa menerima kebaikan atau menerima kebenaran, maka itulah yang pertama kali didakwahi oleh Rasulullah SAW. Siapa yang pertama kali menerima dakwah Rasulullah? Dari kalangan perempuan ada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Dari kalangan anak-anak ada Sayyidina Abi Thalib karramallahu wajhah. Lalu dari
dari laki-laki siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sampai kemudian kurang lebih yang masuk Islam ada 30-an orang. Lalu Rasulullah pun membuat sebuah rumah atau sebuah markas untuk berkumpul, kemudian untuk mengajari agama Islam, yaitu di rumahnya siapa? Al-Arqam bin Abi Arqam, yang kemarin sudah kita ziarahi ya. Tempatnya di mana kemarin sudah Pulau jelaskan. 3 tahun setelah itu Bapak Ibu, akhirnya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk berdakwah secara terang-terangan. Karena memang dari sini para ulama mengatakan bahwasanya menjadi min sunnatillahi ta'ala an yarbutal asbab bil musabbabat. Sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi ketentuan Allah bahwasanya ketika kita hidup di dunia, yaitu kita akan membutuhkan sebab. Kalau mau kenyang ya makan, kalau haus ya minum, kalau mau mendapatkan uang ya harus bekerja. Itu merupakan sudah menjadi ketentuan Allah. Nah, ketika Allah ingin berdakwah, maka yang pertama kali dibutuhkan juga yaitu apa? Teman-teman yang mendukung atau saudara-saudara yang membantu. Guru kami di Mesir mengatakan, ma min salihin, ma min alimin illa lahu salahu yu'inunahu. Tidak ada seorang alim pun atau seseorang bisa menjadi alim ya. Ini bahkan menjadi alim artinya ya juga bisa berdakwah di kalangan khalayak umum itu tanpa adanya teman yang soleh. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya adalah teman seperjuangan atau saudara yang bisa membantu itu penting sekali untuk melanjutkan perjuangan. Singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya Allah pun memerintahkan Rasulullah SAW untuk berdakwah secara terang-terangan, dan kemudian Rasulullah pun berdakwah secara terang-terangan. Pertama-tama beliau mengumpulkan dari seluruh kabilah-kabilah bangsa Arab di Bukit Sofa. Beliau berdiri di Bukit Sofa, beliau mengatakan, wahai Bani Nadir, wahai Bani Muthalib, wahai Bani Hashim, dan seterusnya. Lalu beliau mengatakan, kalau aku mengatakan di balik bukit sana ada segerombolan orang menaiki kuda ingin menyerang kota Mekah, apakah kalian percaya terhadap perkataanku? Apa jawaban beliau? Jawaban qalu, yaitu orang-orang yang ajak bicara, kabilah-kabilah tadi mengatakan, ma jarabnakum kadiba. Kami tidak pernah mendapati kamu orang yang berbohong. Dari sini Rasulullah pun akhirnya mendakwahi bahwasanya saya adalah Rasulullah, utusan Allah yang membawa risalah dari Allah. Kemudian pun mereka saling berbicara-bicara, dan yang pertama kali menentangnya yaitu Abu Jahal. Singkat cerita, dari awal Rasulullah mengumumkan keislaman tadi, mengumumkan dakwahnya tadi secara terang-terangan, ternyata banyak sekali beliau mendapatkan cobaan. Salah satunya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ketika itu Rasulullah SAW sedang mendakwahi kaumnya, maka turunlah ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluarga-keluarga terdekatmu. Ketika itu ayat turun setelah beliau mendakwahi orang-orang Mekah secara terang-terangan. Cobaan-cobaan apa yang dilalui oleh Rasulullah ketika itu? Yang pertama, ketika Rasulullah SAW ingin mendakwahi kaumnya, beliau pun ketika akan sholat di depan Ka'bah, ada namanya Abu Lahab ingin
menginjakkan kakinya di atas kepala Rasulullah SAW. Dan beliau juga membawa tuh ingin melempari Rasulullah. Namun dengan izin Allah, Allah pun menjaga Rasulullah sampai kemudian tangan dan kaki beliau tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian Abu Lahab pun balik ke kaumnya dengan ketakutan. Maka turunlah ayat di situ apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Maka Allah pun menurunkan ayat tersebut untuk mengikrarkan bahwasanya Abu Lahab ini dia masih di dunia, sudah dijamin masuk neraka. Ada yang masih di dunia dijamin masuk surga, ada juga yang masih di dunia sudah dijamin masuk neraka. Salah satunya Abu Lahab ini dan juga istrinya, laknatullah alaih. Bapak yang dirahmati Allah SWT, bukan hanya itu Bapak Ibu. Bahkan ketika Rasulullah SAW ingin mendakwahi kaumnya, ketika itu Islam pun semakin tersebar. Akhirnya kaum kafir Quraisy mengutus seseorang kepada pamannya untuk berbicara kepada Rasulullah SAW, negosiasi untuk meninggalkan dakwah ini. Lalu apa jawaban Rasulullah SAW? Ya wallahi ya ibna ammi, demi Allah wahai pamanku. Wahai pamanku, maksudnya ya paman tersayang, ibna ammi. Lau wada'u syamsa an ala yamini wal qamara ala shimali ma taraktu hada. Kalaulah kaum kafir Quraisy itu meletakkan matahari di sebelah kananku dan juga bulan di sebelah kiriku, aku tidak akan meninggalkan perintah Allah SWT. Perintah apa? Perintah untuk berdakwahi pada kaumnya. Selesai dari situ, kaum kafir Quraisy pun tidak patah semangat mencoba untuk melobi lagi, sampai pada akhirnya mereka mengirim seseorang yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Mengirim Utbah bin Rabi'ah agar untuk melobi ke Rasulullah langsung. Kalau lewat pamannya udah nggak bisa, pamannya juga mengatakan udah, wahai Muhammad terserah kamu, berbicara sesuatu kamu, saya akan melindungimu sampai saya wafat. Apa ketika itu Rabi'ah pun datang ke Rasulullah dan mengatakan, wahai Muhammad, kalau sebetulnya ingin harta, akan aku kumpulkan, akan kami yaitu bangsa Mekah ini akan mengumpulkan setiap kabilah-kabilah yang ada, harta-harta mereka, dan kami kasihkan kepadamu untuk meninggalkan dakwah. Tapi kalau engkau menginginkan kedudukan, akan kami jadikan engkau orang yang paling tinggi kedudukannya di sini. Dan kalau engkau menginginkan kerajaan, maka kami akan jadikan engkau pemimpin. Atau kalau engkau ini ternyata terkena jin, karena Rasulullah kan membawa Al-Quran yang dikira adalah sihir dan sebagainya. Kalau engkau terkena jin, akan kami carikan dokter yang terbaik, kami yang bayar. Rasulullah pun membacakan surat Al-Fussilat yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhiran fa'a'rada aktsaruhum fahum la yasma'un. Al-ayah.
Akhirnya pun Rasulullah membacakan surat tersebut. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika Rabi'ah pulang, Rabi'ah tadi? Utbah bin Rabi'ah tadi pulang kepada kaumnya, yaitu ketika itu kaum kafir Quraisy sudah menunggu. Mereka berkumpul, dari setiap pemimpin kabilah mereka berkumpul. Mereka pun akhirnya mengatakan, apa yang kau dapatkan dari Muhammad? Apa jawaban Rabi'ah tadi? Jawaban Utbah tadi? Beliau mengatakan, iya, saya telah mendengarkan suatu perkataan yang sangat agung sekali, yang tidak mungkin ini disampaikan oleh manusia. Ini tidak pernah saya dengar dari semenjak saya lahir sampai sekarang. Akhirnya pun mereka yang berkumpul ketika itu mengatakan, qad saharaka Muhammad, Muhammad telah menyihirmu. Nah, dari situ Bapak Ibu, mereka pun putus asa. Sampai kemudian Bapak Ibu, singkat ceritanya, belum, masih jangan saya singkat. Sampai kemudian negosiasi dengan orang tertinggi, dengan orang terpandang yaitu Utbah bin Rabi'ah tidak berhasil. Akhirnya mereka menawarkan, wahai Muhammad, bagaimana kalau misalkan nih, satu hari saya menyembah Tuhanmu, satu hari kamu menyembah Tuhanku. Yaitu maksudnya apa? Menyembah patung. Apa? Maka turunlah sebuah ayat yang kita kenal dengan surat Al-Kafirun. Bunyinya seperti apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bareng-bareng yuk. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Maka turunlah ayat lakum dinukum Waliyadin. Jawaban Rasulullah adalah bagiku agamaku, bagimu agamamu. Sebaliknya. Maka dari itu Bapak Ibu, semua jalan kaum kafir Quraisy telah menempuh untuk bagaimana dakwah ini berhenti. Namun yang terjadi adalah lagi-lagi Islam semakin tersebar. Sampai kemudian datanglah waktu haji. Seperti sekarang ini mendekati waktu haji, orang-orang dari berbagai daerah datang. Itu pun dijadikan oleh Rasulullah kesempatan untuk mendakwahi mereka masuk Islam. Lalu apa yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy ketika itu? Yang dilakukan adalah menyebarkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah pesihir, dukun, atau pesyair yang dikisahkan dalam Al-Quran gitu. Selanjutnya hal itu malah orang menjauhi Rasulullah. Yang terjadi adalah itu menjadi sebab Rasulullah SAW menjadi bibir apa namanya? Naik daun. Bibir. Naik daun. Viral. Buah bibir istilah. Buah bibir viral itu. Kalau zaman sekarang viral ya. Di antara orang jamaah haji, akhirnya mereka berbondong-bondong, mana sih Muhammad yang dia itu? Mana sih sampai kaum kafir Quraisy mengatakan dia pesihir dan didekati dia pesihir, jangan sampai mendengarkan perkataan-perkataannya. Akhirnya pun orang viral, orang ingin melihat, orang ingin mendengar. Sampai kemudian ketika Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran, mereka mengatakan ini bukan perkataan manusia, ini merupakan firman dari Allah. Ini merupakan firman dari Tuhan. Singkat cerita Bapak Ibu, mereka semua jalan telah mereka tempuh untuk menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Sampai kemudian puncaknya adalah mereka mengazab orang-orang atau menyiksa orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah SAW. Karena ketika itu masih ada Abu Thalib yang merupakan pembesar Quraisy juga. Mereka tidak berani menyentuh Rasulullah ketika masih ada Abu Thalib. Sampai kemudian Bapak Ibu,
orang-orang di sekitar Rasulullah pun diazab, termasuk Ammar bin Yasir, termasuk Bilal bin Rabah radhiyallahu anhum, yang mana kisahnya beliau di tengah-tengah pasir yang panas, beliau dibaringkan, kemudian di atas dadanya dikasih batu yang cukup besar. Yang kita mendengar kisahnya, Bapak Ibu bisa rasakan ya, bagaimana kalau sholat zuhur ke Masjidil Haram tuh panasnya seperti apa. Nah, itu Sayyidina Bilal radhiyallahu an di atas pasir dibaringkan dalam keadaan telanjang. Dalam keadaan telanjang dada. Akhirnya apa? Diletakkan di atasnya batu. Pilihannya hanya dua, bukan tiga, hanya dua. Ima dia masuk keluar dari agama Nabi Muhammad, atau dia diazab. Antara itu aja. Akhirnya apa Bapak Ibu? Siapakah Tuhanmu? Apakah Tuhanmu Lata wal Uzza? Apakah Tuhanmu adalah patung Lata wal Uzza? Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Bilal? Allahu Rabbi ahadun ahad, Allahu Rabbi ahadun ahad. Allah Tuhanku, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Itulah contoh keimanan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Sampai sekian cerita, ini baru masuk ke Taif nih Bapak Ibu. Baru masuk ke Taif.